Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar materi globalisasi. Apa itu globalisasi? Adalah proses penyebaran sesuatu secara meluas hingga ke seluruh dunia. Globalisasi di bidang informasi memudahkan kita membawa wawasan misalnya melalui internet. Ini akibat daripada dampak globalisasi di bidang informasi. Kemudahan dalam memperoleh informasi membuat seolah-olah tidak ada batas wilayah dan waktu. Jadi semua dengan mudah, murah, cepat, ya, tersebar ke seluruh dunia. Salah satu contoh, penyakit Ebola sedang mewabah di Afrika Barat. Walaupun belum ditemukan kasus Ebola di Indonesia, Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada terhadap virus penyakit tersebut. Kita harus sering menonton berita yang agar mengetahui peristiwa penting di dunia. Jadi ini akibat adanya informasi, ada globalisasi, kita dengan mudah mendapatkan informasi, termasuk virus corona, ya. Bentuk-bentuk globalisasi satu di bidang ekonomi, makanan. Kita bisa lihat ya, ada Pizza Hut, ada bakso, hamburger. Ini akibat daripada globalisasi. Di salah satu contoh memperluas adalah kita dapat mengenal jenis-jenis makanan di negara lain tanpa harus datang ke negara asalnya. Kita tinggal buka YouTube, di media, internet, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Makanan khas Indonesia yang sudah mendunia, ini contohnya ada sate, tempe, ikan, rendang, padang. Ini membantu kita mengenal keberagaman makanan di seluruh dunia. Jadi kita bisa mengenal makanan negara lain, tapi kita juga bisa memperkenalkan makanan negara kita kepada negara lain. Di bidang impor yang masuk ke Indonesia, barang-barang impor, globalisasi menyebabkan terjadinya perdagangan barang antar negara. Handphone, AC, radio, TV, dan lain-lain. Di bidang pakaian atau di bidang budaya, ya. Jas dan dasi merupakan pakaian yang biasa dipakai oleh masyarakat Eropa. Celana jin juga sudah menjadi busana yang populer di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jas, dasi, dan celana jeans merupakan contoh globalisasi di bidang pakaian. Pakaian adat dari leluhur. Nah, ini pakaian adat warisan leluhur juga ini kita harus kita syukuri, ya, karena memiliki pakaian adat yang sangat beragam dan tidak dimiliki bangsa lain. Jadi kita memiliki pakaian adat yang sangat banyak beragam. Sikap dan kebiasaan. Globalisasi membuat penggunaan bahasa Inggris dalam kegiatan sehari-hari. Kebiasaan mengadakan resepsi pernikahan dengan adat internasional. Kebiasaan bersantai di kedai kopi atau kopi shop. Masyarakat memiliki kebiasaan merayakan hari ulang tahun dengan kue ulang tahun. Ini akibat daripada globalisasi yang mempengaruhi sikap dan kebiasaan masyarakat. Sikap yang harus dihindari dengan adanya globalisasi, ya. Sikap individualisme adalah sikap yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak mempedulikan orang lain, masa bodoh. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus dihindari nih, ya, karena kita hidup bersama dengan orang lain. Sikap konsumtif, sikap boros atau berlebihan dalam membeli sesuatu. Nah, ini harus dihindari, ya. Yang harus dihindari. Di bidang transportasi, globalisasi di bidang transportasi. Berkat globalisasi, hasil teknologi di bidang transportasi dapat digunakan di seluruh dunia. Contohnya pesawat terbang, dulu kan nggak ada, ya. Kereta api, kapal laut, mobil. Ya, dulu masih menggunakan hewan, ya, unta, kuda. Sekarang karena globalisasi sudah makin mudah. Dampak buruk dari alat transportasi modern adalah meningkatnya pencemaran udara. Jadi ada positifnya, ada negatifnya, ada baik, ada buruk.
Bersepeda dapat membuat kita sehat dan menghemat penggunaan bahan bakar minyak agar tidak cepat habis. Globalisasi bidang informasi dan komunikasi. Kita dapat menyaksikan para atlet kita bertanding di kejuaraan internasional berkategori di bidang informasi. Kita bisa lihat TV, YouTube, ya, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Nah, berikutnya berkat satelit, ini satelit, kita dapat merasakan globalisasi di bidang informasi dan komunikasi. Mudah berbicara langsung. Kenapa? Karena ada satelit penghubung antar negara, ya. Satelit. Kemudahan mengirim surat melalui internet menggunakan email. Nah, ya, kirim aja ke email. Pengaruh globalisasi 1. Pengaruh positif, kemudahan memenuhi kebutuhan hidup. Jadi mudah, tinggal pesan, datang. Ya. Banyak restoran yang melayani pesan antar atau dari pre-order. Dari pre-order makanan yang dipesan melalui telepon atau internet. Traktor adalah hasil globalisasi di bidang pertanian. Ini traktor, dulu nggak ada. Ya. Dulu pakai cangkul, pakai kuda, pakai kerbau. Kemudahan aktivitas dan mobilitas. Mudah mengirimkan barang ke suatu tempat, menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Jadi ini adalah kemudahan aktivitas akibat globalisasi. Kemudahan mendapatkan dan menyebarkan informasi. Melalui apa? Ya, radio, televisi, surat kabar, internet. Jadi informasi sangat mudah. Alih teknologi. Banyak pelajar dari Indonesia yang telah memenangi kontes pembuatan robot di luar negeri. Nah, ini salah satu adalah robot pemadam api yang diciptakan oleh masyarakat Politeknik Negeri Bandung pada tahun 2015. Ya. Luar biasa ya, alih teknologi. Dulu kita nggak bisa, sekarang sudah bisa bersaing. Pengaruh negatifnya adalah pencemaran udara dan air. Asap dari pabrik membuat udara menjadi tercemar. Ini tercemar udaranya ya, termasuk air. Hewan dari sungai mati karena tercemar limbah plastik. Limbah pabrik ya. Hewan di sungai mati karena tercemar limbah pabrik. Pola hidup konsumtif. Pola hidup konsumtif adalah perilaku boros atau mengkonsumsi barang secara berlebihan. Contoh, konsumsi seusia kita adalah mudah tergoda dengan mainan yang ada di tayangan iklan. Jadi kalau ada ikan tuh, waduh, pengen beli, pengen memiliki, ingin. Ini perilaku boros ya. Pola hidup individualistis. Sikap individualistis adalah sikap yang mementingkan diri sendiri dibanding orang lain. Masa bodoh ini ya. Ini akibat dampak negatif daripada globalisasi. Bekerja secara gotong royong merupakan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu. Ini harus ditumbuhkan nih gotong royong, bukan individualistis. Masa bodoh. Pola hidup kebarat-baratan, menirukan gaya dan gaya bicara orang barat secara hidup berlebihan. Contoh, mewarnai rambut dengan warna-warni selain hitam, berpakaian tidak sesuai waktu dan tempat, menyapa orang yang lebih tua dengan panggilan nama, menyapa orang lain dengan bahasa asing, berpesta hingga larut malam. Ini budaya asing kebarat-baratan, pola hidup ya, yang harus dihindari. Menanggulangi pengaruh negatif globalisasi 1, menghindari pola hidup konsumtif. Jadi jauhi nih. Menghindari pola hidup individualistis, jauhi. Menghindari pola hidup kebarat-baratan, meningkatkan iman dan takwa. Nah, ini untuk menghindari daripada pengaruh negatif daripada globalisasi. Salah satu caranya dengan berprestasi ya. Satu contoh misalnya, Irene Karisma Sukandar adalah salah seorang putri Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Tahun 2002, wanita kelahiran lahir tanggal 7 April 1992 ini telah menangkan beberapa kejuaraan catur tingkat internasional. Atas prestasinya tersebut, Irene Karisma Sukandar menyandang gelar Grand Master Internasional Wanita atau GMIW Indonesia mulai Desember 2008. Ya kan? Keren ya, berprestasi. Diisi dengan aktivitas yang positif. Budaya Indonesia yang mendunia, ya, contohnya gamelan, ya. Terdiri dari beberapa alat musik yang berbeda-beda bunyi dan cara memainkannya. Kini gamelan merupakan salah satu budaya Indonesia yang telah mendunia. Ya, mendunia.
Nah, cintailah budaya kita. Angklung juga telah mendunia ya. Nah, makanan rendang. Ini budaya Indonesia nih, budaya Sumatera Barat ya. Dinobatkan menjadi makanan paling lezat di dunia tahun 2011. Rendang ya. Rendang makan berbahasa dasar, daging yang dimasak dengan berbagai bumbu dan rempah-rempah khas Indonesia. Ya, mantap ya. Pencaksilat, nah, ini juga sudah mendunia. Batik, ini batik Cirebon, batik Jawa Tengah, batik Maluku, batik Kalimantan. Ini ciri khas Indonesia ini. Borobudur, bangunan candi warisan budaya Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Ini juga merupakan budaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.